Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam pengadaan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat, Ketua Umum beserta pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Yang terhormat, Ketua beserta pengurus Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur. Yang kami hormati, Bapak Insinyur Agus Raharjo, MSM selaku narasumber. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Karsono selaku moderator. Selamat datang Bapak Ibu peserta dan selamat bergabung dalam acara Kompas Pengadaan seri ke-10 hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua, sahabat pengadaan dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Upi, salah satu tim admin di DPD IAPI Jatim. Di sini juga hadirkan kami, di antaranya Mbak Yani, Mas Wawan, dan Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai acara, izinkan kami bacakan tata tertib berikut susunan acara Kompas Pengadaan seri ke-10 pagi hari ini. Yang pertama, peserta dimohon mengisi daftar hadir dan mengaktifkan video sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian peserta mohon menggunakan nama di akun Zoom sesuai dengan formulir pendaftaran. Audio peserta akan dinonaktifkan oleh panitia. Dan bagi peserta yang ingin bertanya bisa melalui aplikasi Slido yang sudah kami bagikan di chat Zoom. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, kemudian doa, yang ketiga adalah sambutan Ketua DPP IAPI sekaligus pembuka acara, kemudian yaitu pemaparan materi, evaluasi pengadaan barang jasa pemerintah tahun 1984 sampai tahun 2022 bersama Bapak Agus Raharjo. Kemudian kita lanjutkan dengan tangkap layar bersama. Setelah itu akan ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian di akhir acara akan ada penutup dilanjutkan dengan tangkap layar bersama. Bapak Ibu sahabat pengadaan, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sahabat pengadaan yang saya hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, kita akan mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP IAPI, Bapak Sony Sumarsono, sekaligus mohon kepada beliau untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Sony Sumarsono, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Sebuah keberkahan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam forum Kompas Pengadaan yang setiap 2 minggu sekali diadakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia sebagai bentuk komitmen IAPI untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi kajian bagaimana pengadaan masa lalu dan masa depan. Pagi hari ini saya ngerasa sangat spesial karena bersama kita telah hadir Pak Agus Raharjo. Saya nyebutnya beliau Bapak Pengadaan Indonesia kali ya. Pak Agus Raharjo pernah menjadi pimpinan di LKPP. Saya berkenal dengan beliau juga dulu sejak waktu zaman masih di Bappenas, waktu mengawal pengadaan pemerintah, penggodokan kebijakan pengadaan pemerintah. Pak Agus Raharjo juga terakhir menduduki posisi sebagai pimpinan KPK, sebagaimana kita tahu semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pak Agus Raharjo juga sebelumnya adalah Ketua IAPI yang pertama.
Ketua Umum YAPI yang pertama, dan sampai saat ini Pak Agus Raharjo juga sebagai salah satu Dewan Pembina Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Terima kasih Pak Agus menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pengurus DPP YAPI, Dewan Pengurus DPD Jawa Timur, DPD YAPI Jawa Timur yang mengorganisir acara Kompas Pengadaan pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih para pimpinan DPD YAPI seluruh Indonesia, kemudian juga beberapa Dewan Pembina YAPI. Tadi saya lihat ada Pak Agus Prabowo juga hadir. Saya juga dilihat ada beberapa pimpinan seperti Ibu Dewi, Sesditjen Bina Konstruksi juga menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian semuanya dari seluruh Indonesia yang meskipun di hari libur di weekend, apalagi hari ini kebetulan bersamaan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi saya mendapatkan pesan tadi beberapa teman-teman masih dalam perjalanan untuk menghadiri acara ini. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat judulnya bagaimana evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari tahun 1984 sampai hari ini 2022, saya kira sebuah topik yang menarik ya, apalagi nanti Pak Agus mungkin akan menyampaikan sharing sesuatu yang mungkin punya warna spesial ya, yang mungkin saya yakin banyak manfaatnya, dan saya berharap bisa menginspirasi bagaimana pengadaan pemerintah dan pengadaan di Indonesia ke depan. Tidak berlama-lama, saya ingin menyerahkan acara ini kepada Bapak Moderator kita, Bapak Ahmad Soni Karsono, sama-sama Soni yang insya Allah nanti akan memadu diskusi bersama Pak Agus Raharjo. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja ke acara inti. Kita berikan apresiasi dan sambutan yang meriah buat Pak Agus Raharjo dan Pak Ahmad Karsono sebagai moderator, dan kita mulai acara Kompas Pengadaan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Soni Sumarsono yang telah memberikan sambutan dan membuka acara hari ini. Selanjutnya adalah acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Raharjo dan akan dipandu oleh Bapak Ahmad Karsono sebagai moderator. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat dari moderator hari ini, yaitu Bapak Ahmad Karsono. Beliau adalah pemberi keterangan ahli PBJ dan auditor PBJ. Pengalaman kerja beliau dari tahun 93 sampai 2016 sebagai pejabat fungsional auditor BPKP, dan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, beliau di PT Inka Persero dan pernah menduduki jabatan sebagai senior manajer audit pada divisi SPI PT Inka, kemudian sebagai direktur keuangan dan SDM pada perusahaan afiliasi PT Inka Multi Solusi Consulting, dan juga sebagai direktur keuangan SDM dan manajemen risiko pada perusahaan anak perusahaan PT Rikaindo Global Jasa. Selanjutnya kepada Pak Ahmad Karsono kami persilahkan. Terima kasih Pak Upi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah, saudara, sahabat pengadaan seluruh Indonesia, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam edisi Kompas Pengadaan yang ke-10. Angka 10 menarik sekali ya di sini.
angka 10, bulannya Oktober, tanggalnya 1. Banyak mengadakan angka 1. Dan tema hari ini menarik sekali, tadi disampaikan oleh Pak Sony Sumarsono. Beliau Sony Sumarsono, kalau saya Sony asli. Gitu kan. Nanti panggil aja Ahmad. Jadi beliau asli Pak Sony Sumarsono, saya Sony asli aja karena SONY. Mereknya Sony SONY. Jadi sangat menarik sekali ya hari ini mengandung angka 10, kompas 10, bulannya Oktober 10, tanggalnya 1. Dan tentunya tema hari ini bukan tema-tema klasikal PBJ yang seperti yang sudah-sudah, tapi kita mencoba mengingat kembali. Orang bilang jangan melupakan sejarah, ya, jangan lupa sejarah. Dan momen ini spesial sekali, tanggal 1 Oktober, tentunya masyarakat Indonesia memperingati hari kesaktian Pancasila. Itu bagian dari sejarah. Cuma hari ini kita akan mengupas sedikit, mengevaluasi. Jadi evaluasi bukan evaluasi PBJ seperti evaluasi kualifikasi atau evaluasi penawaran, tapi kita mencoba mengevaluasi perjalanan peraturan pengadaan barang jasa di Indonesia, ya, sejak 84 sampai 2022. Kalau di catatan saya masih ingat ketika itu masih awal-awal jadi auditor ya, itu tahun 80-an sampai sekarang itu kalau tidak salah ada 26 peraturan, ya, saya ada kemudian dulu masih sebelum ada aturan PBJ yang khusus seperti peraturan PBJ pemerintah, kalau nggak salah masih disebut aturan pelaksanaan APBN, ya, mungkin nanti akan dikupas lebih rinci, lebih jauh oleh Pak Agus Raharjo. Kalau saya menyebut beliau itu bukan lagi pakar pengadaan, tapi begawan pengadaan Indonesia. Luar biasa Pak Agus ya. Jadi hari ini sahabat pengadaan yang saya muliakan, temanya adalah terkait dengan evaluasi pengadaan barang jasa dan jangan korupsi. Ya. Jadi nanti dikupas lebih rinci lagi perjalanan peraturan pengadaan, mencoba beliau mengevaluasi dari awal sekira 80-an, jadi sudah hanya 4 dekade ya, 30-an tahun. Beliau akan menggawangi itu semuanya, nanti akan bercerita latar belakang bagaimana aturan-aturan itu berkembang. Saat ada kegagalan, muncul aturan baru, tutup lagi, muncul aturan dan seterusnya. Untuk menyingkat waktu, saya ingin sedikit menyampaikan terkait biografi CV dari beliau Bapak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Agus Raharjo dilahirkan di Magetan 1960. Nah, beliau pendidikan dari Institut Teknologi Surabaya dan S2 di Arthur Management Education Institute Amerika Serikat. Karir beliau yang terakhir adalah sebagai Ketua KPK periode 2015 sampai 2019, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala LKPP tahun 2010 sampai dengan 2015, dan sebelumnya lagi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Publik, yaitu satu unit kerja unit eselon 2 dari Bappenas. Untuk itu menyingkat waktu, sahabat pengadaan, agar nanti kita bisa barangkali 2 jam ini bersama dengan beliau, Bagawan Pengadaan Indonesia, Bapak Agus Raharjo. Kepada Pak Agus Raharjo, undang layar dipersilakan. Monggo Bapak. Terima kasih D. Ahmad Karsono, rekan-rekan pengadaan, Pak Sony, dan yang lain-lain. Saya sebagian masih ingat, banyak yang sudah lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat. Sehat itu belakangan ini kan penting sekali untuk kita semua. Bapak Ibu, saya merasa tidak pantas kalau disebut Bapak pengadaan atau begawan pengadaan. Memang karier saya sebagian besar di situ ya, tapi sudah mulai 2015 saya nggak pernah menyentuh pengadaan, jadi salah kalau kemudian menyebut itu. Jadi saya mohon maaf kalau bahkan aturan-aturan yang baru saya nggak hafal sama sekali, isinya apa juga sudah terlalu tua untuk membaca gitu. Oleh karena itu evaluasi saya juga evaluasi singkat, evaluasi yang tidak terlalu dalam, apa yang saya masih ingat, apa yang masih saya rasakan. Kemudian ya mohon maaf karena
belakangan saya berkecimpung di pemberantasan korupsi, oleh karena itu judulnya juga saya tambahi kan, evaluasi pengadaan barang jasa pemerintah dan jangan korupsi. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga bisa menggugah Bapak Ibu untuk berkontribusi besar terhadap keinginan bangsa dan negara kita untuk mencapai negara sejahtera di tahun 2045 ya. Jadi pas 100 tahun merdeka itu mudah-mudahan kalau kita berkontribusi dengan baik, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Karena tanda-tandanya hari ini masih jauh. Sederhana aja, kalau kita di Indonesia itu kalau kehilangan dompet, sulit untuk kita memperkirakan akan ketemu. Jadi saya sudah 2 kali kehilangan dompet dan dua-duanya nggak pernah ketemu. Jadi itu tanda-tandanya bahwa karakter kita belum siap menjadi bangsa yang maju. Mungkin pertama yang akan saya singgung itu. Baik Bapak Ibu, mohon teman yang mengatur slide ya. Nah, nanti saya kalau bilang next gitu supaya di berikutnya. Oke, berikutnya. Nah, 2 slide ini, yang pertama dan yang kedua ini sebetulnya bercerita mengenai peraturan apa saja yang pernah ada di negeri ini yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Saya harus akui malah moderator lebih lengkap, jadi bisa nambahin, nanti bisa tanyakan ke beliau. Nah, oleh karena itu saya tadi kan ngomong tidak semuanya saya ketahui. Di samping yang ini, itu kemudian ada lagi yang untuk public-private partnership. Itu ya juga mungkin Anda perlu tahu semua. Jadi ada 2 peraturan yang boleh diurutkan mulai tahun, saya masuk Bappenas tahun 84 itu Kepres 29, terus berikutnya ada peraturan-peraturan yang secara berurutan menggantikan peraturan itu. Nah, langsung kita ke evaluasi yang slide 3 ya. Saya menggarisbawahi beberapa hal. Kalau kita berbicara mengenai peraturan, itu 2 hal yang perlu kita bedakan. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 80, tahun 2003 kalau nggak salah. Sampai tahun 2010 kalau nggak salah itu berubah, kemudian yang dulu namanya Kepres kemudian menjadi Perpres. Ini sebetulnya terkait dengan kita lebih mempergunakan yang namanya, yang satu harusnya kalau keputusan itu besiking, kalau yang peraturan itu regeling. Jadi kita lebih disiplin menerapkan itu. Dulu semuanya Kepres, walaupun peraturan juga Kepres, tapi belakangan kemudian berganti. Jadi itu sebetulnya penyempurnaan dari tata kenegaraan kita, bahwa peraturan itu tidak semuanya harus Kepres, tapi menjadi peraturan presiden yang namanya regeling tadi, jadi mengatur, bukan memutuskan. Nah, kemudian yang saya ingin garis bawahi sampai dengan Kepres 16 tahun 84 itu peraturan kita itu masih tercampur dengan Kepresnya, bukan Kepres pengadaan, tapi Kepres pelaksanaan APBN. Nah, jadi yang lebih dominan sekali isinya itu adalah yang diisi oleh teman-teman dari Dirjen Anggaran mengenai mengatur kebendaraan. Jadi sampai namanya rumah dinas, kemudian mobil dinas, kemudian perjalanan dinas, sampai itu semuanya diatur di dalam Kepres yang masih tercampur tadi. Jadi tidak leluasa kita kemudian mengatur secara detail aturan tersebut. Ini sebetulnya ada untung ruginya. Kalau berikutnya mulai 18 kalau nggak salah, itu kan sudah mulai ada sebelum 81 Kepres, sebelum 80 2003 itu mulai Kepres mengenai pengadaan. Jadi keterlibatan teman-teman dari Dirjen Anggaran Perbendaharaan itu kemudian menjadi lebih sedikit. Itu kita lebih leluasa mengatur apapun sesuai dengan perkembangan keadaan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kemudian negatifnya kalau yang saya rasakan, pada waktu kita mengenalkan IPROK dan e-katalog, itu tidak diikuti secara langsung dengan
cara pembayaran yang memungkinkan itu berkembang. Nah ini kan masa kemudian sudah e-katalog, sudah e-prok, masih SP2D ke KPKN itu kan nggak masuk akal. Kalau sudah model seperti itu mestinya kan cash and carry, ya kan. Jadi itu yang kami rasakan, makanya sebetulnya nanti harus didorong itu teman-teman keuangan harus mengikuti perkembangan peraturan pengadaan yang ada. Itu yang saya rasakan terhadap berpisahnya antara anggaran dan LKPP hari ini. Jadi selanjutnya mungkin perlu didorong. Kita kan hari ini sebenarnya nanti saya sebut di belakangan, tapi nggak apa-apa disebut di muka juga. Ini kan sangat aneh, sedangkan swasta dengan mudah membuat kok yang namanya e-wallet itu ya, OVO, kemudian GoPay. Kenapa sih negara, pemerintah kesulitan membuat itu? Itu harus didorong betul kepada teman-teman keuangan supaya cepat berubah. Nah, mudah-mudahan yang saya dengar perkembangannya akan memperkenalkan dan sudah dicoba mungkin yang kredit card, tapi apakah itu tepat, Anda yang lebih tahu sebagai praktisi hari ini. Kemudian yang saya rasakan juga ini, yang kedua, peraturan presiden yang baru yang terkait pengadaan itu selalu mencoba menyempurnakan kelemahan yang ada sebelumnya. Ya, selalu mencoba itu. Jadi pada waktu kita berkumpul untuk menentukan arah langkah ini yang akan kita perbaiki apa, itu selalu pengen menyempurnakan yang sebelumnya. Kalau di dalam Kepres 29 dulu ya, itu kan 29 dan 16 itu kan sangat kental warna apa? Di zaman itu masih ada yang namanya daftar rekanan mampu, daftar rekanan terseleksi. Kemudian perannya Kadin juga masih sangat luar biasa ya. Anda tahu pengumuman juga harus ada di kantor Kadin, desain pengumuman-pengumuman yang lain. Kemudian bahkan yang di Kepres 16 itu Anda harus punya SBU Kadin, apa itu kan kita rasakan betul itu. Nah itu saya pernah didudukkan di mana, di Hotel Indonesia sana, seluruh pimpinan Kadin di daerah itu memaki-maki saya pada waktu saya menghilangkan persyaratan untuk menjadi harus memiliki SBU-nya Kadin. Jadi itu saya tampilkan di Kepres 80 tahun 2003, itu bagi mereka sungguh penghasilan yang luar biasa. Nah tapi pada waktu kita berbicara mengenai konstruksi sampai hari ini kemudian masih terjadi seperti itu. Nah, saya tidak tahu, mungkin perlu dilakukan kajian sebetulnya di dunia itu best practice-nya seperti apa sih? Karena hari ini saya masih mendengar yang sertifikat yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi itu, teman-teman saya di beberapa grup itu masih ngomong itu hanya jualan kertas, Pak. Nah, ini Anda yang lebih tahu daripada saya. Jadi mari kita lihat best practice di banyak negara untuk berusaha untuk berkembang itu hal-hal seperti itu dibutuhkan atau tidak. Nah, sehingga yang best practice itu yang mestinya harus kita perkenalkan, harus makin lama harus makin mudah, makin baik, tapi tidak menghilangkan yang namanya kompetensi. Kompetensi harus berkembang. Sebagai negara yang maju, kompetensi itu harus jauh lebih maju di waktu-waktu yang akan datang. Jadi mungkin Pak Sony perlu memberi saran pada pemerintah sebagai Pak Sony Sumarsono dalam hal ini, apa sih best practice yang banyak terjadi di negara lain dalam hal berusaha di bidang konstruksi itu apa? Nah ini mungkin karena setahu saya kalau kita berbicara seperti sertifikat ISO atau ASTM, ASTO itu kan sifatnya sangat voluntary, tidak wajib ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Sebetulnya partai internasional itu bagaimana gitu loh. Nah ini yang Pak Sony bertugas untuk nanti memberikan masukan pada pemerintah supaya makin hari badan usaha di negara kita baik konstruksi maupun non konstruksi itu menjadi lebih baik. Nah kemudian yang sulit dihilangkan ini budaya lama yang mudah-mudahan ke depan bisa pelan-pelan bisa menjadi lebih jarang terjadi. Tapi yang sering itu
pemilik proyek, PA, KPA maupun jajarannya itu sering dari awal itu sudah mempunyai angan-angan sebaiknya yang menang ini. Itu yang kemudian di dalam perjalanan nanti sering ada gangguan, sering ada hal-hal yang mestinya tidak terjadi itu karena ini. Ya, jadi Anda kan masih menyaksikan waktu kita mengenalkan IPROC misalkan Electronic Procurement, ada yang kemudian setelah jagoannya masuk, kemudian bandwidth-nya dikecilkan. Waktu itu jadi di Banten kalau nggak salah. Ada yang kemudian membuat aplikasi yang bisa mirroring sistem dari aplikasi itu masuk tapi bisa kemana. Nah sebetulnya kalau penegakan hukum kita tegas, hal-hal semacam itu kalau sudah melalui elektronik, melalui sistem elektronik itu sudah di-trace siapa yang melakukan. Jadi mudah-mudahan itu juga akan tidak terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, saya juga waktu awal-awal di pengadaan, ini yang ketiga ya, atau keempat, di awal pengadaan itu pernah mengeluh mengenai selalu ada titipan dari perindustrian pada waktu itu selalu mengenai preferensi mengenai TKDN. Awal-awalnya saya nggak menyadari bahwa itu sangat penting bagi negara kita, ya, sangat tidak menyadari. Nah, kemudian setelah kita belajar ke Korea, kemudian kita ketemu dengan public procurement service di sana, baru kita betul-betul terkejut bahwa sebetulnya potensi dari APBN kita itu memang seluruhnya mestinya yang lewat pengadaan itu biasanya sekitar 40-60% setiap tahun itu. Jadi kalau hari ini 2.700 triliun, ya mestinya sekitar 1.350 triliun lewat pengadaan. Nah ini mestinya kesempatan bagi kita untuk mengembangkan industri dalam negeri. Ya. Nah, industri dalam negeri ini penting bagi keberlangsungan suatu bangsa di waktu-waktu yang akan datang, terutama negara kita. Bayangkan kalau kita lihat ya, masa sih kemudian 9 juta sepeda motor setiap tahun, kemudian tidak ada yang prinsipalnya itu orang Indonesia. Ya, pabriknya itu kalau kita lihat kan yang besar kan Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki gitu ya. Kenapa kok nggak bisa orang Indonesia? Apa kita tidak bisa berpihak supaya industri kendaraan kita berkembang? Nah, belakangan dengan e-katalog itu saya sebetulnya optimis itu bisa diwujudkan karena kita di KLKPP sudah menjagain bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu bukan sesuatu yang bisa bisa dibawa ke sidangnya WTO, ya. Karena kita di KLKPP, saya nggak tahu kalau hari ini, tapi sampai 2015 itu kita menjaga supaya kita hanya menjadi observer. Jadi belum. Jadi kalau sekarang ada di Indonesia kan sudah ada sepeda motor gesit misalkan, kenapa itu tidak kita dorong masuk ke e-katalog dan itu sendirian karena prinsipnya yang Indonesia ya cuma dia gitu kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai saya nggak tahu yang sudah ada sepeda motor itu gesit sama siapa, karena yang saya dengar hanya gesit aja, tapi kalau nggak salah itu kan salah satu shareholder-nya juga PT Wijaya Karya kalau nggak salah. Jadi kalau itu kita dorong mungkin itu akan sangat baik sekali. Nah, Pak Ahmad Karsono, saya akhir-akhir di LKPP itu pernah melihat yang namanya bisnya PT Inka ya, yang sudah beroperasi di Jakarta dan sebetulnya standar operasinya termasuk yang baik. Saya sebenarnya pada waktu itu sudah masang sendirian di e-katalog waktu itu. Dan saya mendekati Pak Ahok waktu itu, dia kan mau beli bis waktu itu. Tapi yang dibeli malah Zongtong sama apa tuh yang sekarang malah mangkrak gitu. Nah itu kalau sendirian di sana kemudian dibeli, itu akan sangat bagus sekali. Nah itu berupa pemihakan kita. Nah kemudian oleh karena itu saya juga mohon maaf kalau mengkritik
yang kita lakukan lama tapi hasilnya kurang bisa kita rasakan dengan baik. Jadi kalau Anda tadi masih teman-teman perindustrian ya masih preferensi mengenai TKDN sekian persen, hasilnya tidak terukur dengan baik loh. Mendingan kita melakukan pemilahan dan kemudian kalau perlu setiap industri itu membuat roadmap ya. Industri itu membuat roadmap apa yang mau dihasilkan dari industri itu, kemudian mereka bisa integrasi antar banyak perusahaan. Saya waktu prosesi katalog di LKPP masih di bawah, saya masih kepala LKPP, saya pernah melakukan kunjungan ke banyak industri otomotif, ya, sampai saya mengunjungi Tekmako, saya mengunjungi yang di Magelang itu, yang di Malang, semua saya kunjungi itu dalam rangka bisa nggak sih mereka menghasilkan suatu produk yang kemudian bisa dipasang di e-katalog kita. Nah, waktu itu saya melihat sebetulnya Perkasa punyanya Tekmako itu sudah pernah kirim truk Perkasa yang prinsipalnya sudah putus dari luar, walaupun kita tahu mesinnya dari Kumin dan dari Steyr, ya. Tapi sudah putus prinsipnya dari luar karena frame-nya, sassisnya membuat sendiri, kemudian semuanya dari dan dia sudah mulai bergabung dengan banyak pihak. Jadi dengan yang di Magelang itu, dengan yang di Malang untuk mewujudkan kendaraan truk, 100 buah truk sudah diekspor ke Arab Saudi, ya. Kemudian ratusan truk juga sudah dipakai oleh TNI Angkatan Darat. Nah, ini kita matikan begitu saja yang sangat sayang sekali, akan sangat mungkin bisa dibangkitkan, kemudian ditaruh di katalog itu sebagai wujud kita membuat industri kita segera berkembang. Nah, ini salah satunya yang paling tepat adalah melalui pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Jadi ini yang mungkin Anda yang masih berkecimpung di pemerintahan bisa memberikan masukan kepada dan kita termasuk pemerintah yang sekarang juga agak lambat menyadari, baru di periode kedua 2 tahun baru menyadari kalau pondorosi dalam negeri itu penting untuk dibelain, dimasukkan di dalam sistem pengadaan kita. Nah, terima kasih, saya dapat info yang paling akhir. Beberapa seminggu lalu saya menghadiri presentasi yang dilakukan Pak LBP, beliau menyebutkan katanya e-katalog kita sudah ada 1,5 juta barang. Nah, itu wujud yang sangat baik sekali kalau kita melihat angka itu. Nah, dan yang saya dengar juga pengadaan laptop ya, pengadaan laptop yang 5 triliun bisa menghemat, itu katanya hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, di samping bisa menghemat 1,8 triliun, kemudian bisa mendorong tumbuhnya pabrikan laptop yang kalau tidak salah 5 pabrik. Nah, ini akan sangat bagus sekali. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, integrasi dari komponen-komponen bangsa yang sedang bergerak di situ, itu akan sangat baik sekali. Dan walaupun kalau Anda lihat pengalaman yang lalu, kita itu pernah mulai berpikir ke arah situ, itu tahun 83 sampai tahun 88. Anda ingat nggak? Ada Menteri 3 UP 3DN, Pak Ginanjar. Nah, itu sebetulnya waktu-waktu yang sama juga pada waktu pabrik procurement services itu dibuat. Jadi kita itu selalu di tengah jalan kemudian tidak secara konsisten meneruskan. Kalau public procurement services kemudian terus-menerus meneruskan itu, ya antara lain yang dilakukan Korea kan sama-sama beli kapal selam dari Jerman, mereka dua buah, Indonesia juga dua buah, kemudian yang 1 buah di sana dipelajari, dibuat sendiri. Nah, kalau kita dipakai terus sehingga akhirnya pada waktu perawatan kita yang mengirimnya ke Korea, jadi menjadi kebalikannya. Artinya menjadi yang satu tetap beli, yang satu menjadi produser. Itu juga terjadi di industri mobil kalau Anda lihat. Yang namanya Hyundai dan yang lain-lain itu dulu belajarnya sama dengan Astra, tapi dengan cepat mereka bisa melepas dari prinsipnya. Kita juga masih menjadi pedagang. Ini yang mungkin perlu kita agak prihatin. Nah, ini mudah-mudahan generasi muda yang sekarang mulai berpikir
industri yang maju itu sangat diperlukan untuk mendukung keberadaan kemajuan negara kita. Nah, itu yang saya pengen cerita mengenai yang lalu, dan yang saya juga prihatin ini. Di setiap kepres maupun perpres itu selalu menyebut usaha kecil, selalu menyebut koperasi. Tapi Anda pernah lihat ada koperasi yang berkembang di pengadaan barang jasa kita? Rasanya kok mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Tapi sangat jarang. Nah, padahal kalau Anda lihat, ya koperasi mungkin nature-nya memang bukan industri yang otomotif atau industri yang berat seperti itu ya. Tapi kalau misalkan koperasi petani berambang di Brebes atau koperasi petani apa di suatu tempat, mereka kan sebetulnya bisa menjual ke pemerintah yang namanya pupuk nabati, benih yang kemudian selalu dibutuhkan pemerintah. Kenapa itu kok nggak bisa berkembang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Padahal kalau Anda lihat, banyak buah-buahan yang diimpor oleh Indonesia, itu dikirim oleh koperasi petani-petani di pantai barat Amerika. Jadi kalau koperasi di sana bisa berkembang, di sini kenapa tidak? Kalau Anda datang di Harvard, ada Harvard Square di depannya itu akan hampir semua tokonya tulisannya co-op gitu. Nah, artinya koperasi kok malah berkembang di tempat seperti negara kapitalis dibanding negara kita yang katanya Pancasilais gitu lah. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Saya pernah berpikir begini, apa gara-gara Kementerian Koperasi tidak mempunyai tangan sampai ngurusi secara detail sektor-sektor yang lain. Nah, jalannya mungkin malah ya kalau gitu di setiap kementerian yang terkait yang memungkinkan pembentukan koperasi harus ada dirjen koperasi. Jadi supaya pada waktu mereka membina petani untuk sayur atau padi, itu di sana ada koperasi. Karena kalau ada koperasi petani itu daya tawarnya jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini petani sendiri-sendiri menghadapi pasar. Jadi kalau yang bersaing menghadapi pasar itu adalah sekumpulan orang banyak yang kemudian modalnya cukup persatuan. Wong dia bisa mendikte supply kok. Kenapa dia bisa mendikte pasar? Ini kan malah dikendalikan oleh pedagang-pedagang perantara yang Anda tahu kalau harga cabai itu naik bukan petani yang menikmati, tapi pedagang perantaranya. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga di pengadaan caranya koperasi itu bisa tumbuh dengan baik walaupun tidak semua bidang kemudian bisa ditangani oleh koperasi. Nah, sebetulnya adanya e-katalog itu membuka inovasi dan wawasan yang sangat luas sekali kalau kita berbicara mengenai pengadaan. Karena tadi sudah saya sebutkan, perkembangan e-katalog harus dibarengi dengan melakukan integrasi industri, inovasi hal-hal baru untuk menghemat belanja kerja memanfaatkan diri dalam negeri. Jadi itu saya sangat ingin misalkan semua material bangunan itu masuk e-katalog. Ya. Nah, sekarang sudah dimulai dan bahkan ada e-katalog sektor, ada e-katalog daerah. Nah, ini dimungkinkan seperti yang dilakukan swasta itu, banyak swasta kalau melakukan pekerjaan konstruksi itu bahannya dia beli sendiri, dia hanya menenderkan itu ongkos kerjanya. Nah, jadi materialnya itu supplied by owner. Jadi itu memungkinkan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang saya juga merasakan betul kan belakangan banyak proyek-proyek besar yang kemudian tidak mengikuti peraturan kita, jadi seperti penunjukan langsung, tapi istilahnya bukan penunjukan, penugasan oleh presiden, ya kan? Nah, ini indikasi yang mendesak supaya peraturan pengadaan barang jasa pemerintah itu dinaikkan tingkatnya supaya kemudian tidak gampang ada penugasan presiden, karena banyak penugasan presiden yang kemudian di dalam perjalanannya
Anda tahu proyek-proyek besar itu kemudian terantuk-antuk, terbentur ke sana sini, kemudian juga minta bantuan APBN pemerintah. Ini yang perlu didorong supaya tidak semudah itu melanggar peraturan yang kita inginkan. Oleh karena itu perlu mungkin dalam waktu dekat kita usulkan lagi yang namanya Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kemudian tadi saya bilang mengenai preferensi TKDN yang perlu dipertimbangkan, ya, karena preferensi TKDN itu juga sangat tergantung orang yang menilai. Saya dengar hari ini kok misalkan seperti iPhone berapa yang paling baru, iPhone 11 atau 13, itu kok katanya TKDN-nya 30 sen itu dari mana, itu kan membingungkan itu. Jadi katanya saya dengar itu. Nah, saya dulu waktu di LKPP pernah melihat itu. Jadi seorang importir melakukan packing terhadap jarum suntik, ya, itu kemudian diaku TKD-nya 70%. Ini kan sangat mengejutkan. Barang datang dari luar wujudnya sudah jarum suntik, dilakukan packing, kemudian TKD-nya 70%. Oleh karena itu hal-hal yang kemudian membuat perjalanan kita atau proses kita tidak menuju ke arah perbaiki tadi. Kita misalkan banyak orang pintar termasuk Kementerian Perindustrian memikirkan apa sih yang perlu kita dorong untuk diganti. Salah satu contoh misalkan, ya, satu contoh. Kalau kita kumpulkan sebetulnya kita bayar nyewa Windows dan Google, ya, itu berapa ratus miliar setiap tahun pemerintah kita. Apa kita tidak pernah berpikir Google di Cina bisa disubstitusi dengan produk Cina, ya kan? Apa kita tidak bisa begitu? Supaya sewa setiap tahun itu kemudian hilang. Nah, ini kan perlu dipikirkan, ya. Jadi oleh karena itu kewajiban kita semua, terutama Anda yang masih aktif, yaitu memikirkan apa perbaikan yang perlu dilakukan, apa inovasi yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan dengan kita selalu berpikir untuk perbaikan untuk bangsa ini, mudah-mudahan kita menemukan jalan. Itu yang saya perlu garis bawahi dari evaluasi yang perlu kita lakukan terus-menerus. Mohon maaf kalau saya terus terang memang tidak menyinggung peraturan-peraturan yang baru. Kan kalau tidak salah, setelah saya pergi kan ada 2018, bahkan ada tahun 2021. Saya terus terang perkembangannya kurang paham. Itu menjadi kewajiban kita semua untuk secara terus-menerus selalu melakukan inovasi, perbaikan, pengadaan yang lebih mudah, pengadaan mudah tapi tidak menghilangkan prinsip pengadaan kita. Jadi tujuannya adalah value for money, kemudian industri dalam negeri berkembang dengan pesat. Kemudian yang jangan melupakan transparansi, akuntabilitas dan ketaatan diri kita terhadap peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Itu mungkin yang terkait dengan pengadaan yang saya bisa kontribusi sedikit. Nah, berikutnya saya pengen menyinggung mengenai ajakan saya kepada Anda, ya, untuk berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan dan keadilan di Indonesia tahun 2045. Kan banyak pihak yang sudah menyampaikan bahwa Indonesia nanti akan jadi 8 besar di dunia dan yang lain-lain. Nah, tapi hari ini kan kalau kita melihat kondisi hari ini, ya mohon maaf masih agak jauh. Kalau kita lihat PDB per kapita kita aja, angkanya itu dari tahun 3.700 sampai 4.000 hari ini itu masih lama sekali, ya. Sudah lama sekali maksud saya. Mulai zamannya Pak SBY sampai Pak Jokowi sampai berakhir, angkanya masih $4.000 per orang, ya. Kalau kita melihat PDB per kapita, dan itu kemudian kalau kita lihat 4.000 itu kan angka rata-rata. Angka rata-rata dari mulai Pak Khairul Tanjung sampai, mohon maaf, saudara kita yang masih pakai koteka kan, dan kita masih mempunyai 26 juta orang yang miskin. Oleh karena itu komitmen untuk memajukan
bangsa dengan betul-betul tidak melakukan korupsi itu sangat penting. Saya ingin menggarisbawahi itu. Nah, saya secara singkat menggambarkan di Anda di slide berikutnya. Nah, itu bayangkan itu data yang saya kumpulkan di KPK waktu saya masih di sana. Ini angkanya pasti jauh lebih banyak sekali. Waktu itu kan 22 dari 34 provinsi kepala daerah yang terjerat korupsi. Nah, kalau kita berbicara korupsi, slide berikutnya, itu sebetulnya sangat dekat sekali dengan kita yang berkecimpung di pengadaan. Sangat dekat sekali. Karena, coba saya lompati di slide berikutnya. Anda lihat di gambar ini, itu kasus korupsi yang paling besar itu suap. Yang kedua pengadaan. Dan suap pun yang paling banyak terkait dengan pengadaan. Ya, jadi Anda harus hati-hati betul. Walaupun masih masih orang masih berkilah begini. Betul itu, saya memang membenarkan bahwa kita melakukan pemberantasan korupsi sudah menggebu-gebu, sudah beritanya di sana sini, tapi kok korupsinya masih terjadi terus dan makin banyak. Sebabnya apa? Kalau saya pikir sebabnya itu sederhana. Sebabnya itu satu, orang tidak seimbang antara pengeluaran dan penghasilannya. Satu, pengeluaran dan penghasilannya itu bisa dijereng panjang. Ya, seorang jadi bupati, kajiannya Pak almarhum Pak Cahyokumolo kan 34 miliar. Gajinya berapa seorang bupati? Apa dia waktu mengeluarkan itu mau dihibahkan? Pasti tidak. Seorang pegawai negeri sampai sekarang, dan itu yang saya sesali, mulai zaman Orde Baru, tidak cukup layak untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik, nyekolahkan anak dan lain-lain. Jadi satu sebabnya itu tidak seimbang antara pendapatan dan penghasilan. Kemudian yang tapi juga ada orang yang seperti kasus terakhir Hakim Agung yang gajinya sudah sangat besar, itu masih korupsi, yaitu kalau itu masuk kategori korupsi bukan karena need, bukan karena kebutuhan, tapi korupsi karena greedy, karena ragus, gitu kan. Jadi bisa dibedakan itu. Nah, yang berikutnya yang saya pengen garis bawahi itu adalah penegakan hukum kita dalam tanda kutip pasti kemudian orang akan mikir, ya. Nah, sekarang yang terjadi kan yang berbuat itu banyak sekali, yang ketangkep kan hanya beberapa. Bahkan orang yang ketangkep sering ngomong saya sial karena yang masih melakukan yang lain banyak. Jadi, nah caranya bisa penindakan atau penegakan hukum itu baik gimana? Salah satunya ya dengan cara mengeterapkan semuanya sistem adalah melalui di backup dengan teknologi IT. Ya. Salah satu contoh yang saya berharap cepat bisa terselesaikan itu misalkan lalu lintas, polisi lalu lintas. Kalau semua kamera itu ada di banyak tempat, tidak perlu ada tatap muka antara polisi dan pelanggar, ya kan? Ini sudah mulai yang namanya plat nomor ganjil dan genap ya. Tahu-tahu di rumahnya ada panggilan atau ada pemberitahuan Anda harus bayar karena tanggal ini fotonya ada Anda melanggar di daerah sini yang mestinya tanda nomor genap, kemudian Anda waktu itu ganjil. Itu kan bukti yang nggak bisa dibantah. Nah, kalau itu diterapkan di lalu lintas itu juga banyak, ya, melawan arus itu yang menurut saya sangat fatal itu. Melawan arus dan melanggar lampu merah itu kalau menurut saya hukumannya harus berat. Harus ada pelubangan SIM itu supaya kalau dilakukan 3 kali untuk hal yang sama dia nggak berhak lagi mendapatkan SIM, itu harus dilakukan itu sangat luar biasa tuh, ngelawan arus dan melanggar lampu merah. Di daerah Kalimalang tuh melanggar sepeda Thomas dan motor, melanggar lampu merah itu seperti kebiasaan yang sangat memprihatinkan. Nah, jadi salah satunya adalah sistem kita harus diperbaiki
dan terutama mengandalkan kemampuan atau di backup dengan kemampuan IT. Ini yang perlu Anda garis bawahi. Kemudian mari kita melihat kondisi negara kita kalau kita berbicara dengan korupsi. Kondisinya itu seperti yang digambar di saya mohon maaf ya melompat-lompat. Mohon maaf kalau saya nggak urut presentasinya. Ya, coba Anda lihat ini. Ini adalah indeks persepsi korupsi yang ada di Indonesia. Saya bandingkan dengan pertama, saya bandingkan dengan ASEAN. Kalau ada yang bilang zaman Pak Harto itu lebih baik, kalau menurut data ini tidak. Orde Baru itu meninggali kita nilai hanya 17. Ya. 17. Padahal angka yang paling baik itu 100. Jadi kalau 17 itu apa? F atau tidak ada nilainya atau gimana? Karena kalau D kan masih sekitar 30-an gitu ya. C-nya 50. Nah, ini kalau 17 itu angka yang sangat jelek. Nah, saya membandingkan dengan ASEAN yang hampir semuanya di atas kita. Ya. Nah, dua yang tidak bisa saya gambar di sini, tapi yang satu saya abaikan karena yang satu Brunei, yang satu Singapura. Singapura itu selalu di atas 85, ya. Brunei itu sekitar 70-an, tapi Brunei itu penduduknya hanya 600.000 sama dengan kabupaten di kampung saya gitu kan. Jadi relatif mudah diatur lah kalau hanya 6 orang 600.000 gitu ya. Singapura juga tidak seberapa besar. Nah, yang tahun 1999 itu Filipina sudah 36, Thailand 32, kemudian Malaysia itu yang paling besar. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini Malaysia itu juga stagnan, turun naik, tapi angkanya kita itu selalu masih paling tinggi. Kita itu sebelumnya dengan mulai melakukan reformasi itu pelan-pelan tuh naik. Ada satu turun pada waktu 24 menjadi 23. Tapi berikutnya itu selalu naik gitu ya. Bahkan alhamdulillah waktu saya di KPK saya meninggalin angka 40. Nah, kemudian terlihat dengan komitmen pemerintah yang mengenai pemberantasan korupsi yang mohon maaf kalau saya perlu menyebutkan jujur agak mengendor ya. Itu kemudian turun menjadi 37, penurunan yang sangat tajam 3 angka. Kemudian baru tahun kemarin naik lagi menjadi 38. Dan 38 ini kita dulu sudah mengungguli semua. Sekarang kalau kita bandingkan dengan slide berikutnya, tolong. Kalau kita bandingkan dengan BRIC, ya, BRIC sekarang kan lagi populer ya. Karena perang Ukraina Rusia itu BRIC sangat populer. Banyak negara yang ingin bergabung. Nah, kalau dengan BRIC juga sebetulnya kita dulu paling jelek. Brasil yang kemudian waktu itu juga sudah cukup baik. Nah, hasil akhirnya sebetulnya kita juga nggak seberapa jauh sebetulnya. Nah, ini yang perlu kita dorong perlu kita dorong supaya di hari-hari yang akan datang menjadi jauh lebih baik. Nah, saya juga ingin menyampaikan gimana ini ngukurnya. Yang diukur apa? Ya. Nah, ya tadi kembali ke yang kotak-kotak di depan tadi. Ini sebetulnya kita cara indeks persepsi korupsi ini diukur oleh lembaga yang sangat banyak. Indonesia karena negara besar, itu yang ukur 9 lembaga. Coba Anda lihat apa yang diukur. Hampir aktivitas kita setiap hari diukur oleh mereka, oleh lembaga-lembaga itu. Bagaimana cara mengukurnya? Mereka melakukan survei. Yang dikirimi kuesioner itu biasanya dosen-dosen di perguruan tinggi dan pengusaha-pengusaha yang beroperasi di Indonesia, terutama pengusaha asing. Ya, jadi bukan instansi pemerintah. Ini yang kemudian kita sama sekali tidak bisa cawe-cawe untuk mengatur persepsi mereka. Dan yang diukur kalau Anda lihat semua aspek sampai penerimaan ASN diamati. Demokrasi kita
tingkah lakunya DPR diukur. Jadi artinya kalau kita mau memperbaiki performa korupsi kita makin rendah, yang berubah itu banyak, bukan hanya satu tempat. Itu harus kerja banyak pihak. Nah, kalau Anda lihat yang pengukurannya jelek itu kan yang terkait dengan hukum. Prestasi proyek mengukur hanya berapa tuh? 20 atau berapa? Nah, jadi itu yang kemudian perlu menjadi perhatian kita para penegak hukum, Pak Jaksa, Pak Polisi, Pak Hakim dan KPK juga termasuk, supaya mereka berubah, melakukan perubahan. Ini yang kita. Jadi yang berubah itu harus banyak dari kita. Bukan salah kalau kemudian turunnya, naiknya indeks persepsi korupsi itu misalkan hanya dibebankan pada salah satu instansi, bahwa ini betul-betul semuanya kebajikan kita, karena ukuran ini menyangkut semua aspek kehidupan kita kalau Anda perhatikan, ya. Jadi seperti beberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan soal terkait dengan ekspor fasilitas publik, penggunaan kickback kontrak. Nah, jadi ini sesuatu yang menjadi kewajiban kita bersama. Nah, kemudian bagi Anda yang berkecimpung di pengadaan, tadi saya sebutkan bahwa undang-undang anti korupsi kita itu ada yang terkait dengan suap menyuap, itu anunya sangat banyak, pasalnya. Kemudian terkait dengan pemerasan, terkait dengan gratifikasi. Nah, ini yang perlu Anda hati-hati, gratifikasi itu dibandingkan dengan penyuapan dan pemerasan. Gratifikasi itu hukumannya paling berat, ya. Jadi gratifikasi itu bisa dihukum seumur hidup, bisa diukur 20 tahun. Oleh karena itu hati-hati kalau Anda melakukan gratifikasi, karena ini kadang-kadang kan tidak sadar, ya. Ada sering orang bilang, saya nggak minta, saya diberi kok, gitu. Saya nggak minta, saya diberi. Nah, ini yang termasuk gratifikasi. Kalau pemerasan kan penyedia yang melayani aktif minta. Akan saya setujui, akan saya keluarkan, akan saya loloskan kalau Anda ngasih. Ini namanya pemerasan. Kalau ini sebetulnya menanganinya mudah. Laporkan penegak hukum, yang memerasakan ditangkap. Nah, kalau yang penyuapan kan penerima layanannya yang aktif, ya kan? Jadi Pak, tolong sekian hari, tolong nggak usah lewat ini, tolong dalam waktu sekian dikeluarkan. Nah, ini yang aktif adalah yang kalau menyuap ini sebetulnya, kalau gratifikasi ini sebetulnya tidak ada deal, tidak ada kesepakatan, tidak ada pembicaraan antara yang memberi dan yang diberi. Bahkan kadang-kadang peristiwanya sudah lewat, bahkan kadang-kadang peristiwanya belum terjadi, ya. Jadi seperti tanam budi gitu, supaya nanti pada waktu proses itu dia diingat. Ini hukumannya lebih berat, hati-hati, ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa berkontribusi, ya, melakukan hal-hal yang meninggalkan yang namanya gratifikasi tadi. Lebih berat, hukumannya lebih berat. Dan ini yang sangat sering terjadi, karena nggak minta, nggak apa, tapi dikasih. Dan dari dulu, ya, karena di awal saya kedepankan tadi, saya kedepankan mengenai antara yang kita terima dan kebutuhan kita itu kadang-kadang belum match sebagai pegawai negeri, ya. Bahkan sering kalau yang pengen mengeterapkan dengan baik itu mungkin yang bisa ditiru, walaupun di KPK juga gratifikasi kemudian terjadi, apalagi yang menerima komisionernya, ya. Nah, kalau menurut saya itu tidak berhenti di situ.
nggak tahu kapan itu mestinya diusut, mestinya. Karena ya daluarsanya kan masih jauh. Pak Ahmad Karsono tahu ya. Jadi daluarsanya masih jauh. Jadi itu mestinya tidak berhenti di situ. Nah, itu yang sangat susah itu. Jadi oleh karena itu sebetulnya pemerintah harus betul memikirkan pegawai yang kecil yang kemudian gajinya tinggi. Apalagi kembali kepada zaman hari ini ya. Teknologi IT sudah seperti itu. Jadi kalau gajinya kecil, kemudian kinerjanya dituntut tinggi, gajinya tinggi, itu sangat ideal untuk kita bisa melakukan penekanan terhadap kejadian-kejadian korupsi tadi. Itu harus didorong itu. Jadi pegawai nggak usah banyak-banyak lah. Semuanya kerja dengan sistem yang sekarang ada, mudah, IT kemudian bisa dipakai secara lebih jauh, lebih luas gitu ya. Nah ini mudah-mudahan. Nah di samping itu juga mungkin kita juga perlu heran loh. Perlu heran tuh, mohon maaf kalau menyinggung sedikit ke arah agama ya. Dengan banyaknya jumlah masjid hari ini, jumlah gereja hari ini, kan sangat prihatin kalau kemudian korupsi itu makin banyak. Artinya ajaran agama tadi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mohon maaf, saya pernah negur tetangga saya. Si tetangga ini kebetulan RT, sangat aktif di masjid. Setiap jamaah dia selalu ikut. Besoknya suatu ketika dia itu masang polisi tidur tinggi, kemudian jumlahnya banyak. Setiap kendaraannya lewat, sepeda motor, mobil, gasruk, bruk selalu begitu. Nah, saya tegurnya ya, Anda itu di masjid selalu aktif, tapi kok mendolimi orang ya. Saya mendolimi orang itu kalau di surat Al-Jazalah ya, berbuat baik sedikit ada pahalanya, berbuat jelek sedikit itu juga ada hukumnya. Jadi berarti kan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu perkara polisi tidur tadi. Nah, yang sering kan kita mengabdinya itu ya hanya 5 waktu, tapi kehidupan sehari-hari kemudian sering ditinggalkan. Nah, saya tertarik dengan kalau Anda baca buku Perilaku Sahabat Nabi yang penerjemahnya waktu itu diperintahkan oleh Pak Natsir ya, almarhum Pak Natsir. Salah satu yang saya kagumi, sulit untuk bisa nirunya karena sangat ekstrim taatnya kepada agama, itu adalah yang namanya Gubernur Said bin Amin al-Jumahi. Pernah dengar? Itu gubernur waktu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Wilayahnya kalau nggak salah namanya Him, itu katanya di Syria. Waktu diangkat, beliau sudah menolak sebetulnya. Tapi Umar loh, kamu malah mengangkat saya tapi malah nggak mau membantu. Akhirnya Gubernur Said bin Amir al-Jumahi tadi diangkat jadi Gubernur Him. Nah suatu ketika ada utusan dari Him, banyak rakyat menghadap Khalifah Umar. Umar kemudian bertanya, siapa pendudukmu yang miskin? Beri daftarnya ke saya. Nah, kemudian daftar itu diberikan, di dalamnya termasuk nama Said bin Amir al-Jumahi tadi. Nah, Umar kan pasti saja terkejut. Loh ini siapa? Ini gubernurmu. Mereka semua ngomong iya. Nah, saking kagetnya kemudian Umar memberi bantuan kepada semua tadi daftar orang lain termasuk Amir. Tapi waktu Amir menerima itu juga dia teriak kepada istrinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia ini sekarang sudah mengganggu kita untuk merusak keinginan kita mencapai hari yang baik di akhirat. Kenapa istrinya? Oh innalillahi. Memang Khalifah meninggal? Enggak, kita diberi uang ini. Ini uang ini merusak kita, keinginan kita untuk mencapai jalan yang paling baik. Itu dibagikan pada rakyatnya tetap miskin. Ya. Kalau nggak salah 2-3 kali Umar memberi Amir itu uang.
tapi selalu tidak diterima, selalu dibagikan pada rakyatnya. Kemudian yang paling menyedihkan lagi, dalam periode tertentu dia tidak masuk kantor karena mencuci pakaiannya, karena pakaiannya ya hanya itu. Itu kan luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi contoh bagi kita. Yang terakhir saya ingin, ini bagi yang beragama Islam, saya juga ingin mengambil contoh bahwa Rasul sangat tidak suka kepada orang yang mencuri, orang yang korupsi. Pernah mendengar peristiwa Perang Khaybar? Nah, di Perang Khaybar itu setelah sahabat-sahabat yang meninggal mau disucikan, ada satu sahabat yang di dalam jubahnya itu ada manik-manik yang harganya sebenarnya tidak seberapa. Ditemukan manik-manik, harganya tidak seberapa. Dan manik-manik itu sebetulnya diserahkan untuk nanti dibagi secara keseluruhan sebagai rampasan perang. Nah, oleh karena itu Rasulullah kemudian kepada sahabat tadi yang satu ini, saya tidak mau mensolatkan untuk yang satu ini. Jadi begitu bencinya Rasulullah kepada tindakan yang kategorinya mungkin sama, mencuri atau korupsi. Mungkin itu aja Pak Ahmad Karsono, saya sharing saya. Saya sebenarnya malah menunggu sharing dari Bapak Ibu karena saya sudah ketinggalan kereta jauh, Pak Karsono. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang luar biasa dari Pak Agus. Pak Saudara, insight pengadaan. Sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan, tentunya izinkan kami dari DPD IAP Jatim akan memberikan sedikit pengumuman terkait kegiatan besar nanti IPFE di Bali. Untuk itu, waktu sementara saya kembalikan pada MC. Terima kasih Pak Ahmad Karsono. Silakan Bapak-Bapak bisa istirahat sejenak, menikmati minuman dan hidangan camilan yang mungkin sudah disediakan di rumah masing-masing ya Pak Ahmad Karsono. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke tanya jawab, kita dengarkan bersama dulu arahan dari Ketua DPD IAP Jatim kepada Bapak Yuswanto, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak Yus. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua DPP IAP, Pak Sony, yang saya hormati dan memang saya banggakan yang saya anggap Bapak saya, Bapak narasumber, Pak Agus Raharjo, yang hormat teman-teman semuanya yang berbahagia, semoga teman-teman selalu sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi ini diperkenalkan saya Ketua DPD IAP Jawa Timur, tapi sebenarnya ini dikasih kesempatan kapasitasnya sebagai Ketua penyelenggaraan IPFE di Bali dan IFBSM di Bali juga yang bersamaan. Mungkin tadi sudah dijelaskan DPP IAP akan punya gawe besar. Saya berharap teman-teman mau membantu semuanya, membantu mensukseskan. Yang pertama, saya berharap membantunya ikut hadir di sana, gitu ya. Untuk Pak narasumber sendiri, undangannya juga sudah ada ini. Nanti saya berharap bisa hadir juga Pak Agus. Tadi luar biasa, tadi sudah diberi inspirasi, ternyata Pak narasumber juga sudah memberikan meskipun lama mungkin tidak berkecimpung di pengadaan, inspirasi untuk kedepannya ternyata sangat luar biasa yang perlu kita ilhami, terutama untuk masalah PKDN ya, atau produksi dalam negeri yang nanti juga akan dibahas ya di IPFE itu secara khusus, dan itu memang kayak prioritas gitu Pak, nanti di Bali itu untuk industri dalam negeri itu supaya cita-cita dari Pak Presiden bisa terwujud. Teman-teman, sekali lagi nanti tanggal 18 sampai 20 acara IPFE
tanggal 19 sampai 21 adalah IFPSM. Mari kita berbondong-bondong ke sana untuk mengikuti seminar dan pameran. Kalau yang di IFPSM, saya berharap teman-teman bisa mengikuti dan bisa berdiskusi dengan narasumber-narasumber dari luar negeri yang insya Allah teman-teman akan merasakan pengalaman yang berbeda gitu ya. Oh selama ini kita ribet mungkin di dalam negeri. Oh ternyata meskipun ribet bisa loh pernah kita diapresiasi pengadaannya ini bagus pada saat ada konferensi di Manila itu ya. Indonesia sudah punya peraturan-peraturan yang memadai. Tapi juga ada dari negara-negara yang maju. Loh, kalau sederhana banget sih di luar negeri itu gitu ya. Mari kita nanti yang baik akan kita tiru supaya akan menjadi lebih baik pengadaan di Indonesia. Yang kedua, teman-teman yang IPFA, ini saya berharap teman-teman seluruh Indonesia bisa datang ya. Karena yang pertama ada nanti revisi Perpres 16 ya. Nanti di revisi Perpresnya akan disampaikan langsung oleh Pak Emin ya. Saya kira mungkin hari ini ada yang datang dari LKPP, saya kira bahwa nanti akan disampaikan bahwa Pak Emin ini selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan akan membahas isi Perpres tentang dimensi inovasi. Ya, ada revisi dari itu akan disampaikan. Maka mohon terutama Kepala UKP BJ-nya se-Indonesia mohon disampaikan ya nanti teman-teman getok tular gitu. Mohon datang karena ada yang baru. Kemudian di acara IPFP nanti dari Pak Direktur Katalog juga akan menyampaikan ya ada hal yang baru yang akan disampaikan gitu ya. Yaitu yang tadi disinggung Pak narasumber bahwa katalog itu betul pentingnya selalu kita tingkatkan inovasi-inovasinya. Kemudian yang produksi dalam negeri kita juga akan mendatangkan dari teman perindak ya dan dari LKPP sendiri juga. Kemudian nanti juga dari SPSE-nya juga ada yang baru nanti akan disampaikan oleh Pak Patria ya selalu direkturnya. Ya, makanya banyak sekali dari kebijakan-kebijakan dari LKPP yang baru. Saya berharap teman-teman betul-betul bisa memanfaatkan waktu itu, waktu tanggal 18 Oktober sampai 20 Oktober ini. Nanti untuk kepengen undangan atau kepengen apa, silahkan menghubungi panitia. Panitia yang ada di sini juga termasuk panitia ini. Termasuk MC-nya itu tadi ya panitia itu ya dari Jawa Timur itu. Nanti akan seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan datang teman-teman juga banyak dari Jawa Timur untuk membantu. Sekali lagi saya kepengen mengajak yang hadir di sini untuk ikut ke Bali karena tidak ada daringnya ya. Jadi langsung kita luring ya, tatap muka di sana. Sekali lagi saya undang semuanya yang hadir di sini untuk datang ke sana untuk berpartisipasi. Atau siapa tahu berpartisipasinya tidak cukup datang. Pak, saya ada sponsor, Pak. Silakan ya. Dengan senang hati itu ya. Mungkin itu teman-teman dari kami selaku ketua acara di Bali. Semoga acaranya bisa berlangsung lancar. Insya Allah kami juga sudah siap dengan berusaha keras ya. Semoga IFPSM dan IPFE yang ada di Bali ini bisa berlangsung dengan lancar. Mohon dukungannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kekurangannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Yuswanto. Selanjutnya mari kita persiapan untuk tangkap layar bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan video dan mengambil posisi juga senyum terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
selanjutnya kepada Bapak Ahmad Karsono, disilahkan. Terima kasih Mbak Opi. Terima kasih juga Pak Iswan semuanya. Saya ingin sedikit menangkap pengumuman tadi. Ayo teman-teman Api, ini saya punya sedikit kembali. Akhirnya, Bu Ami belalang kupu-kupu. Ayo Iapi rame-rame pada datang ke Bali. Ditunggu teman-teman semuanya, saudara insan pengadaan yang berintegritas untuk sama-sama datang ke Bali. Baik, untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan barangkali. Adi di slide itu. Tadi ada yang raise hand dulu, mungkin saya bacakan sedikit ya, Pak Agus. Monggo yang raise hand tadi siapa Pak? Ada 3 Bapak. Iya Pak Bambang ya tadi. Monggo salah satu Pak Bambang dulu barangkali yang tadi. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang dari IAPI Jatim sebenarnya. Monggo Bapak silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus Raharjo, bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak Bambang, baik. Salam dari Pak Hari Sasono Pak. Bapak menetap di Magetan atau masih di Jakarta Pak? Cucunya semua di Jakarta ya, jadi di Bekasi, saya Bekasi. Di Bekasi, iya Pak. Bapak, saya ingat Pak, waktu ada simposium ahli pengadaan yang kedua di Bappenas dulu, ya, Bapak belum ada LKPP ya, belum ada LKPP tahun 2006 kalau nggak salah. Itu kemudian saya salah satu pemateri waktu itu membawakan tentang fakta integritas. Ya, topiknya fakta integritas. Nah, kemudian ada peserta yang dari Bogor waktu itu. Dan sekarang saya lupa namanya siapa. Dia nyinggung masalah judulnya kalau nggak salah bahasa Indonesianya jalan menuju ke surga. Jadi pengadaan barang jasa ini bisa sebagai jalan menuju ke surga. Nah, mungkin juga saatnya ini juga diperkenalkan kembali slogan ini gitu, cara menuju ke surga. Ya, menurut ya tadi sudah Bapak singgung kan hubungan dengan agama. Nah, ini salah satu jalan menuju ke surga. Gimana menurut Bapak untuk konteks saat ini? Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Bapak. Pak Bambang Harsono ini termasuk orang lama yang sangat saya kenal. Termasuk yang salah satu yang datang pada waktu ibu saya meninggal kalau nggak salah. Di Magetan sana. Makasih Pak Bambang, makasih. Ya sebetulnya makin umur itu, yang dulu yang di tahun 2006 itu saya ingat juga anak itu masih muda itu, jauh lebih muda dari betul, saya. Pak. Betul. Tapi begitu kita makin tua itu kan makin menyadari. Agama kita kan selalu mengajarkan. Di dunia itu kita hanya mampir ngombe, ya hanya perjalanan, karena akhirnya itu bukan di sini. Jadi kalau kita tidak terkendali di sini, itu sangat kita sayangkan. Sebaik-baiknya kita itu di dunia itu karena hanya jalan, kita mengumpulkan untuk menuju surga tadi. Nah, itu yang tapi memberi pengertian itu kan susah. Iya kan? Memberi pengertian itu kan susah. Jadi saya yang kita perhatikan ya tadi seperti saya negur teman saya itu, karena sehari-harinya dia sama sekali seperti tidak mengeterapkan ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan sering kalau kita melihat tiap Jumat kita Jumatan, yang Kristen atau Nasrani ke gereja tiap minggu gitu ya. Kan seperti keluar dari Jumatan, keluar dari gereja seperti lupa apa yang patut kita pegang. Nah, ini sebenarnya kesadaran diri yang perlu. Nah, juga yang perlu kita perkuat itu kesadaran diri kita. Nah, yang perlu juga sebetulnya juga cara mengajar agama kita jangan yang diawang-awang, tapi bagaimana sih ngeterapkan ini dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin jauh lebih penting itu. Nah, saya tidak tahu kalau Pak Bambang Harsono pengen mengeterapkan itu di dalam polisi kita ke depan, pasti kan tidak bisa itu
ngajak jalan ke surga itu di dalam perpres kan tidak bisa. Itu dalam pelatihan, dalam pendidikan pada waktu kita. Nah, harus dimasukkan sisi-sisi itu. Jadi seperti tadi saya memasukkan gratifikasi itu jauh lebih berat loh hukumannya itu, supaya Anda punya pemahaman bahwa sedapat mungkin menghindarkan gratifikasi. Melakukan. Nah, ini juga perlu dimasukkan hal-hal seperti itu. Mungkin setiap pelatihan mungkin perlu dibarengi dengan itu. Cuman model pelatihannya seperti apa juga. Nah, yang tidak penting dan yang tidak kalah penting lagi juga, salah satu yang saya pandang baik pada waktu kita mengatur pegawai, pada waktu kita mengawasi pegawai, itu adalah yang dilakukan KPK dari pengalaman saya. Nah, itu perlu ditiru mungkin bagi teman-teman. Jadi misalkan di setiap kantor kemudian mulai dibentuk yang namanya pusat pengumpulan gratifikasi, karena gratifikasi itu belum tentu dikasihkan pada waktu orangnya ada loh. Kadang-kadang orangnya nggak ada, ini tips untuk siapa gitu ya. Nah, itu mungkin pengumpulan gratifikasi mulai diadakan, karena gratifikasi itu kan perintah undang-undang kita kan harus dilaporkan ke KPK supaya tidak bermasalah. Nah, kemudian di situ juga di setiap kantor itu perlu membuat yang namanya whistleblowing system. Ya, jadi bagaimanapun di setiap kantor itu yang paling penting sebetulnya adalah policy dari atasan, tone of the top itu sangat penting untuk kantor. Nah, oleh karena itu pimpinan harus memberi contoh, pimpinan harus mengeterapkan, mau diawasi dan mau sharing dengan teman-temannya. Nah, oleh di KPK kan saya pernah di sidang terus terang, ternyata di sana kemudian ada, saya juga nggak pernah, saya langsung pergi, saya hanya ketemu, tapi itu suaranya sampai kantor, dan yang di sidang banyak yang undang saya. Jadi penting itu untuk kemudian menjadi pedoman bagi kita. Misalkan kalau ketemu orang, kalau ketemu siapa harus ada temannya. Jadi tidak sendiri. Ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau diterapkan sangat baik. Dan penegakan aturan itu bukan hanya kepada bawahan, tapi juga atasan pun kalau melanggar aturan harus dilakukan penindakan. Jadi hal-hal seperti itu kalau diterapkan di banyak kantor akan sangat baik untuk perjalanan ke depan. Mungkin itu. Oke. Coba Bang ya. Terima kasih. Monggo slide dulu. Saya bacakan Bapak ya. Ya. Mungkin yang di atas dulu ya. Pengadaan barang dan jasa dalam Perpres selalu terendah 8% dipotong Suaramu pajak. yang nggak kedengaran. Oke. Pengadaan barang dan jasa dalam Perpres selalu terendah 80% dipotong pajak 12%. Akankah pengadaan barang dan jasa akan selesai di angka tersebut? Terima kasih. Jelas Pak? Kan gini ya. Kalau kita berbicara value for money kan, yang kita pilih itu bukan hanya yang terendah, ya kan? Terendah kualitasnya jelek, pasti tidak kita terima. Terendah dengan delivery-nya tidak tepat, pasti tidak kita terima. Jadi kalau kita berbicara itu sebenarnya kan yang kita terima itu adalah yang tepat dengan kebutuhan kita, bukan hanya rendah. Oleh karena itu ketemunya angka itu ya karena kita kompetisi ya, di satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda-beda. Oleh karena itu sebetulnya pengenalan e-katalog itu adalah salah satu cara untuk kemudian yang kita terima itu betul-betul tepat barangnya, tepat kualitasnya, orangnya juga mendapatkan keuntungan yang layak, kan gitu kan. Jadi sebetulnya kita tidak membatasi bahwa selalu harus angkanya mencapai 80% dipotong pajak, tidak begitu. Selalu kasusnya itu antara kasus yang satu dan yang lain pasti berbeda. Jadi oleh karena itu tadi kan mudah-mudahan dengan ada e-katalog tadi kita bisa berhubungan langsung dengan produsernya, distribusinya yang biasanya dulu bisa lewat mana-mana kemudian bisa kita potong supaya lebih. Nah, saya juga berharap bukan hanya material-material bangunan yang masuk,
misalkan juga ATK, ya. ATK itu bisa aja kemudian pabrik-pabrik kertas itu masang di katalog, kemudian dia juga membuat outletnya di setiap kota atau di setiap kota yang besar supaya kemudian delivery-nya lah lebih mudah. Jadi terendah 8% dipotong pajak itu bukan kriteria yang betul menurut saya, karena itu tergantung dari kondisi yang dihadapi. Tapi yang jelas kita ingin mencapai value for money tadi. Mungkin itu. Gitu ya. Terima kasih Pak Budi. Kan ini banyak pertanyaan yang di slide-u. Gara-gara yang slide-u kita lanjutkan dengan jawaban tertulis. Namun saya ingin mengajak. Saya tadi melihat ada yang takut sama ini ya. Apa ada yang takut sama jaksa sama polisi tadi ya? Ada saya lihat. Yang mana tadi? Yang atas Mbak tadi. Yang kejari tadi Mbak. Ada atas. Bukan itu sebetulnya asalkan kita benar, jujur dan semua gitu peraturan ya patut kita lawan kalau kriminalisasi semacam itu. Dan yang sangat kita prihatin kemudian biasanya kan mereka bisa bekerjasama dengan ormas maupun bekerjasama dengan LSM ya, yang kemudian meledakkan isunya, kemudian mereka masuk itu sepanjang kita diarah sesuai dengan peraturan yang benar, mungkin perlu kita lawan. Dan saya berharap LKPP bisa mendampingi kalau terjadi kriminalisasi semacam itu ya, karena LKPP sangat, terutama Pak Setio kan sangat paham itu mengenai. Jadi mungkin konsultasikan dulu ke Pak Setio, Pak ini apa saya melanggar aturan kok dikriminalisasi misalkan begitu. Jadi saya sangat berharap itu LKPP bisa, walaupun ya pasti ke terlalu besar nanti, terlalu banyak yang minta tolong mestinya. Itu yang mungkin akan sangat merepotkan LKPP. Tapi sudah waktunya kalau kita kemudian melakukan perlawanan terhadap itu sepanjang Anda semua dalam kondisi benar. Konsultasikan dulu, begitu Anda benar, mari kita hadapi bersama-sama. Mestinya begitu, ya. Ya. Jadi intinya kalau tidak berbuat curang ya kita nggak usah takut ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, tadi Pak Saudara Pengadaan yang berintegritas, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di slide. Jadi saya mencoba untuk mengundang yang sudah raise hand agar beliaunya bisa berinteraksi langsung nanti dengan si penanya. Selanjutnya siapa yang raise hand, Mbak Neno? Mbak Opi? Pak Arif Rahman, Pak. Oh, Pak Arif Rahman. Oh, ini sahabat dari LKP pasnya. Moga Pak Arif Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama yang kami hormati guru kami Pak Agus Raharjo. Barangkali Bapak masih ingat dulu Bapak mendirikan mandat untuk IAPI DKI Pak dulu Pak. Oh. Ya, jadi saya dulu stafnya Pak Sukes dulu Pak. Iya. Yang Pak Sukes sudah meninggal. Iya, mendiang Pak beliau. Iya, dimakamkan di Bekasi Pak. Izin bertanya ini Pak Agus Raharjo. Jadi kalau kita melihat, saya cermati di penegakan hukum, di regulasinya Pak, ini sepertinya mengalami kelemahan. Mohon maaf ya, kelemahan itu dalam arti misalkan efek jerahnya semakin berkurang. Contohnya ketika sudah dihukum gitu ya, remisi sekarang lebih mudah kira-kira gitu. Itu satu hal. Ya, jadi yang lainnya juga ada mungkin di pelemahan di lainnya di penegakan hukum, mungkin di KPK sendiri adanya lembaga yang tambahan itu, apakah itu menguatkan atau melemahkan, yaitu menafsirkannya silakan Pak. Tapi saya melihat itu kalau regulasinya itu di bidang penegakan hukum agak lemah, tentunya ini strategi dalam pengaturan regulasi pengadaan harus menjadi governance-nya ditingkatkan gitu ya kira-kira. Contohnya begini ya, sebenarnya tidak terlalu ditingkatkan ya karena sudah eranya transparansi. Contohnya mengenai pengumuman tender itu Pak. Pengumuman tender itu dulu di koran itu kan secuil Pak, apa yang menjadi persyaratan dikualifikasi itu kan ada di koran gitu ya. Dan kondisi saat gitu ya mengenai pengumuman tender.
Yang diketahui publik itu di EBROK juga sama begitu ya kurang lebihnya. Kira-kira konsep open tender ini mau dibawa kemana ya? Dengan adanya digitalisasi, dengan adanya transparansi yang lebih baik, apa nggak ada salahnya itu persyaratan di semua dokumen tender itu bisa dikasihkan ke publik, misalkan seperti itu, Pak. Mungkin ataukah mungkin ada yang jurus-jurus yang lainnya barangkali, Pak, sehingga pencegahan di nilai-nilai governance-nya bisa ditingkatkan karena mengamati, menyiasati bahwa pelemahan di regulasi di penegakan hukum ini menurut pandangan saya itu mengalami pelemahan, Pak. Makasih, Pak. Makasih Mas Arief. Lama Anda jadi gemuk seperti saya. Saya juga setelah pensiun menjadi gemuk sekali saya. Iya, Pak. Walaupun masih ada hobi baru bersepeda sebenarnya, tapi nggak bisa menahan kegemukan. Begini, Mas Arief Rahman ya, saya terus terang termasuk yang prihatin dengan revisi undang-undang KPK, KPK ya. Karena mestinya yang disentuh bukan undang-undang KPK, mestinya yang disentuh undang-undang anti korupsinya yang diperbaiki. Kalau KPK saya pikir pada waktu itu sudah baik-baik saja sebenarnya. Nah, kenapa kita perlu memperbaiki itu? Satu yang sangat kita prihatinkan, kita itu sudah meratifikasi yang namanya United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, menjadi undang-undang nomor 16 kalau nggak salah. Diratifikasi, tapi kemudian tidak dipergunakan untuk memperbaiki undang-undangnya. Yang belum dimasukkan apa? Korupsi sektor swasta. Kan mestinya korupsi itu tidak hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara kan. Korupsi itu terjadi di banyak pihak. Jadi kalau sekarang misalkan ada perusahaan swasta kong kali kong dengan bank tertentu, kreditnya tidak mengikuti prosedur, tapi kolateralnya nggak cukup dan segala macam, kemudian diberi kredit, itu tidak ada yang ngurusi loh. Nah, jadi swasta itu harus masuk, kemudian perampasan aset harus masuk, itu yang masih ketinggalan di dalam undang-undang kita. Nah, pada waktu saya di KPK itu kami sudah menyerahkan yang namanya alternatif untuk perbaikannya, tebal itu, untuk memasukkan yang belum kita ada di dalam undang-undang kita. Saya memberi contoh ya, ini sebetulnya kalau kita dengan ajaran agama, dengan diperintah di masjid tidak patuh, jangan-jangan kalau dengan undang-undang, kemudian undang-undang itu ditegakkan dengan baik, orang-orang itu bisa patuh. Saya beri contoh ya, coba Anda nanti browsing, ya buka cpib.gov.sg. CPIB itu siapa? CPIB itu KPK-nya Singapura. Ya, KPK Singapura itu dibentuk tahun 52, saya pun belum lahir. Jadi pemerintah kolonial Inggris dulu ninggali CPIB itu di pemerintah Singapura. Ya, orang sebenarnya juga bisa bilang Singapura gampang Pak, kotanya negaranya kecil, diatur mudah. Ya kita nanti dengan bantuan teknologi kan bisa juga mengeterapkan itu dengan baik ya, mudah-mudahan. Nah, kalau Anda masuk ke cpib.gov.sg tadi, Anda kemudian lihat press release-nya. Tiap kasus dia itu kemudian dibuka ke publik, dia nangani apa. Bayangkan ya, di salah satu yang di press release itu, seorang supplier ikan, untuk ikannya laris kan, kemudian dia mendekati logistiknya hotel, logistik restoran gitu. Mendekati aja nggak apa-apa, fine aja. Tapi begitu dia memberikan sesuatu, yang kita sebut gratifikasi atau suap tadi, yang masuk CPIB, jadi bukan polisi, yang masuk CPIB. Bayangkan supplier ikan tadi swasta, tidak punya jabatan apa-apa di struktur pemerintahan, logistiknya juga begitu, swasta nggak boleh. Nah, saya pernah bertanya, ini kok masuk kategori korupsi itu rasionalnya gimana? Karena begini, begitu restoran tadi menerima apakah bisa gratifikasi atau suap,
itu kemudian harganya diterima hotel restoran tadi pasti lebih tinggi, memasukkan ongkos gratifikasi tadi kan. Nah begitu harganya lebih tinggi, setelah dimasak dia menjualnya lebih tinggi lagi dibanding kalau gratifikasi tadi tidak ada. Nah, ini kan merugikan masyarakat banyak. Nah, tapi dia juga mengenal yang namanya hukuman korupsi di Singapura itu tidak ada yang sampai seumur hidup. Hukumannya itu kalau nggak salah paling untuk yang sangat berat itu hanya 5 tahun. Tapi tak ada tapinya juga. Hak perdatanya boleh dikatakan setelah dia melakukan itu hilang. Nggak boleh punya rekening bank, nggak boleh berusaha, mati kan orang. Jadi mungkin kita juga perlu di samping kita mengharap kembalinya kerugian negara atau kalau memang negara dirugikan, itu mungkin yang kita sentuh mungkin hukuman sosialnya yang bisa membuat orang betul-betul kapok. Nah hari ini seperti Anda bilang tadi kan, sudah dihukum 10 tahun, banding menjadi 5 tahun, kemudian ada remisi tinggal 1 tahun. Nah, ini sesuatu yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama. Tidak bolehlah seperti itu, gitu ya. Jadi di dalam undang-undang anti korupsi yang baru, di dalam pemberantasan korupsi yang baru, saya berharap hukuman sosial itu yang ditonjolkan. Jadi seperti mematikan hak perdata mereka itu kan sangat efektif sekali dibanding dengan seperti tadi saya bilang. Kalau ngelanggarnya lalu lintas berat ya nggak boleh punya SIM gitu kan, itu mungkin sangat efektif. Mungkin itu Pak Arief untuk mencoba memperbaiki sistem kita ke depan. Iya Pak, makasih Pak. Iya makasih Pak. Monggo Mbak Pi, slide-nya ditampilkan lagi. Ini Pak Agus ada pertanyaan dari Ibu Rida Ansyari Inspektorat, nggak tahu Inspektorat mana ini. Dalam pengadaan penjasa selalu ada markup harga. Bagaimana mensiasati hal tersebut? Tadi di evaluasi ada satu kata yang saya tidak singgung ya. Dulu, perpres yang dulu, terutama perpres yang pelaksanaan APBN sampai tahun perpres 80 itu selalu ada yang namanya standarisasi harga. Ya, jadi kalau Anda lihat, setiap kementerian, lembaga itu menerbitkan standarisasi harga. Saya nggak tahu hari ini, karena sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ya kalau nggak salah ya, Undang-Undang Keuangan Negara, kewajiban itu diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Apakah sekarang ada standar harga? Saya nggak tahu. Yang saya tahu di daerah itu setiap tahun selalu menerbitkan standar harga. Tapi standar harga yang dipakai daerah itu kan kurang tepat, karena mengambil harga toko ditambah keuntungan, ditambah pajak. Nah, toko pada waktu menjual barang itu kan sudah bayar pajak tokonya. Kemudian toko itu juga sudah mengambil keuntungan. Jadi mestinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota itu sama dengan harga toko tadi, bukan kemudian ditambah keuntungan dan pajak. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi kenapa terjadi markup, karena dari standar yang dikeluarkan daerah-daerah itu sudah terjadi markup gitu kan. Apalagi kalau kemudian nanti masih ditambahi yang lain-lain lagi. Oleh karena itu saya kok pengen kembali ke aturan yang dulu ya. Dulu kalau saya boleh cerita, biro kami itu termasuk yang membuat itu. Kemudian nanti biro kami dilebur menjadi satu direktorat sendiri atau eselon 2 sendiri, ya, yang namanya Biro ASOP, Analisa Harga Satuan Operasi Pemeliharaan. Jadi itu yang kemudian membuat masukan kepada departemen-departemen untuk menyusun harganya. Walaupun asalnya malah Biro ASOP itu juga dari departemen, karena ada jalan transmigrasi, ada pembebasan lahan untuk transmigrasi, dan lain-lain itu dasarnya juga dari departemen masuk ke Bappenas diolah dengan Kementerian Keuangan, kemudian nanti Kementerian Keuangan memberikan data itu yang sebetulnya dikumpulkan oleh departemen sendiri menjadi standar harga di masing-masing tempat. Nah, ini saya malah kehilangan informasi. Sistem itu sekarang masih ada enggak? Ya, jadi mungkin Anda yang perlu memberi info kepada saya, karena
dengan tidak adanya itu saya khawatir orang bangun jalan tol itu bisa semaunya 1 kilo kemudian sekian puluh miliar, itu bisa semaunya kalau kita nggak ada itu. Nah itu yang kemudian salah satu cara untuk kemudian orang itu tidak melakukan markup terlalu berlebihan ya. Ya mungkin masih ada cara untuk caranya, tapi bukan dari cara harga, tapi cara bisa dari. Kalau saya kok malah sebetulnya dipenuhi semua kebutuhan proyek, dihilangkan yang namanya markup gitu. Jadi honor untuk panitia apa namanya sekarang ini UKPBJ. Nah, itu juga dipenuhi dengan baik, PPK-nya juga dipenuhi dengan baik. Mudah-mudahan kalau semuanya mendapatkan kebutuhannya dengan baik, tidak lagi terjadi markup seperti itu, karena itu ya takutlah kepada tadi loh, takutlah kepada hari akhir bahwa hal seperti itu mestinya tidak kita laksanakan ya. Jadi saya malah bertanya pada Anda, standar seperti itu masih ada nggak ya? Oke, Dek Ahmad Karsono. Ya, mungkin ada Pak standar-standar harga standar harga gubernur barangkali ya, yang dulu saya juga pernah itu standar harga gubernur Bupati, mungkin kalau di pusat ada standar biaya masuk atau apa namanya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan sangat menarik Pak Agus, ini terkait dengan materi Bapak juga. Ini pertanyaan dari Pak Sony Seda Prof Kalsel. Tadi ada SONI, ada SONY, ini SONNY ya. Hari ini full Sony. Izin Pak Agus Raharjo, PA KPA melakukan hal sebagaimana disebutkan dalam slide Bapak Pendima. Sebagian besar juga karena adanya intervensi atau tekanan dari oknum APH. Gimana Pak? Bisa Mbak ke slide lagi? Tadi mungkin slide nomor 5 jadi. Tertangkap bagus? Ya kita pahami itu ya. Masih terjadi di banyak tempat. Cara nanganannya ya kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu, syarat pertama kita benar. Nah, kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan tempat yang tahu aturan dengan benar. Saya tadi menyebutkan salah satunya LKPP. Kedua, buat peristiwa itu transparan. Ya, kalau Anda benar, kemudian Anda didampingi oleh orang yang tepat, yang mencoba intervensi tadi, coba kemudian kita undang media massa untuk memuatnya. Kita harus mulai begitu, ya. Jadi kalau transparan biasanya orang kan menjadi takut terlibat kalau transparan. Jadi buat peristiwa itu menjadi transparan supaya banyak pihak yang memperhatikan, banyak pihak yang tahu, itu akan pasti menjadi salah satu hal yang memalukan bagi yang bersangkutan. Ya, jadi pertama Anda benar, Anda didampingi oleh pihak yang tepat, LKPP, atau penegak hukum yang masih banyak yang baik juga, tidak semuanya jelek. Buat peristiwanya menjadi transparan. Itu saran saya. Ya, makasih. Oke, baik. Selanjutnya ganti Pak, yang tadi ada Raisen, kita giliran yang Raisen bisa agar bisa langsung berdialog dengan Pak Agus. Moga Bapak siapa tadi yang sudah Raisen? Bapak Agus Kundarmasno Pak. Oke, Bapak Agus Kundarmasno. Kundarmasno. Moga dipersilakan. Ya. Iya, nah moga Bapak dari BRIN. Ya. Silakan langsung. Terima kasih Pak Ahmad Karsono. Begini, saya juga terima kasih pada Pak Agus Raharjo, salam hormat. Tadi sudah menyampaikan dengan jelas tentang juga sejarah pengadaan barang dan jasa dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2000, bahkan yang tahun 2021 adalah nomor 12 Perpres. Dulu ternyata Kepres ya, sekarang menjadi Perpres. Terima kasih Pak Agus. Nah, pertanyaan saya bahkan mungkin atau masukan ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk di dalam Perpres itu ada untuk inovasi e-katalog dalam pengadaannya, ya. Nah, dalam e-katalog ini sejauh ini memang sangat membantu kami yang berkecimpung di pengadaan, Pak. Namun ada masih kurang lengkap, karena
kami di BRIN itu adalah kalau membeli alat itu alat-alatnya khusus kayak PCR, kayak fotosintesis dan lain sebagainya seperti itu, alat-alat penelitian. Kadang kami mencari di e-katalog itu agak kesulitan, Pak. Kesulitan artinya bahwa penyedianya itu belum bisa menjadi penyedia yang layak di e-katalog. Namun akhirnya kan ada siasat bisa chat ya, bisa chatting. Itu akhirnya mereka itu bisa by request. Maksudnya itu ternyata rata-rata seperti itu karena kesulitan kami, Pak. Kesulitan kami dalam hal lain. Kami tanya ke instansi lain seperti itu. Oh, bisa by request. Akhirnya si perusahaan tadi itu bisa mengupload. Nah, ini verifikasi akhirnya. Verifikasi LKPP sejauh mana itu untuk yang by request tersebut. Seperti itu. Apakah verifikasi SKS semenit jadi, sejam jadi, atau semalam jadi seperti itu? Karena itu Pak, itu yang terjadi. Makanya jangan sampai, apalagi tadi judulnya adalah evaluasi PBJ dan jangan korupsi. Nah, ini kami sangat khawatir, sangat takut dengan hal demikian. Tapi bagaimana lagi, kami hanya mantap aja karena itu dengan e-katalog itu akan terekam di secara katalog. Jadi kalau misalnya pemeriksaan segala macam itu terekam di situ, akan terekod di situ, kami akan ada pemantapannya di situ. Tapi kekhawatiran kalau jangan korupsi itu, ini yang khawatir ada gagal paham di situ. Nah ini ya mohon bahwa ini bagi IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, barangkali orang-orang pada ahli pengadaan semuanya, dan juga dengan narasumber Pak Agus Raharjo ya, itu Pak. Jadi itu Pak untuk inovasi e-katalog tadi Pak, supaya para penyedia itu bisa menyediakan dengan berbagai macam alat dan barang. Terima kasih Pak. Mari. Kalau yang bisa jawab itu ya teman-teman LKPP, saya bilang LKPP. Jadi Bapak hubungan aja dengan LKPP, tapi prinsipnya begini. Kalau Bapak misalkan kantor Bapak mengumumkan kami hanya beli dari katalog, pasti tekanannya lari katalog semua, gitu kan? Ya. Jadi kalau Bapak mendeklar supaya tidak ada masalah, kami hanya beli dari katalog, itu pasti rekanannya Bapak yang tadi jual fotosintesis, jual PCR, berapa perusahaan pasti lari ke sana karena syaratnya di perusahaan Bapak begitu. Jadi itu yang mungkin perlu didorong supaya banyak perusahaan ya berbondong-bondong ke katalog sepanjang kemudian produknya memang banyak pembelinya ya. Mungkin itu Pak. Tapi kalau apakah bisa semalam, apakah bisa itu, saya nggak tahu. Itu teman-teman LKPP yang ini, ada orang LKPP nggak nih yang bisa jawab ini? Terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Ahmad Karsono ya. Ya, sama-sama. Oke, Pak Saudara, izin keadaan ini waktu kurang 5 menit ya. Tadi kan kita ambil 5 menit. Monggo bagus. Mungkin yang resen lagi bagus ya. Ada satu lagi yang resen. Sekarang pukul 11. Ini kita tadi kan mundur 5 menit, kita mundur 3 menit ya, Mbak Bobi ya. Satu aja pertanyaan singkat dari Pak Rahmat barangkali ya. Rahmat Abi Nugraha, Bapak singkat, jelas, padat. Kita sampaikan ke Pak Agus. Dipersilakan Pak Rahmat. Ya, mohon izin Pak Agus, saya langsung ke intinya saja Pak. Begini Pak, menurut saya Pak ya, ini saya sedikit menyentuh mengenai undang-undang Tipikor ini. Undang-undang Tipikor. Begini Pak Agus, ini menurut penilaian saya pribadi Pak ya, menurut penilaian saya pribadi ini, nggak tahu kalau menurut penilaiannya Pak Agus. Kalau menurut penilaian saya pribadi, Undang-Undang Tipikor itu tidak adil Pak. Banyak sekali ketidakadilan di situ. Begini Pak, yang saya sentuhnya itu begini, harus ada klausul pembuktian terbalik Pak. Pembuktian terbalik harus ada di situ. Ibarat begini Pak ya, semangatnya itu harus begini. Kalau Anda periksa saya juga periksa balik Anda. Itu, saya ingat itu
kasusnya Pak Ahok waktu dulu bertengkar sama BPK, itu benar itu. Harus ada pembuktian terbalik itu. Semangat itu harus ada. Kalau Anda periksa saya juga harus periksa Anda. Ayo sama-sama saling periksa. Sebersih apa sih instansi Anda? Kami juga ingin tahu. Kalau Anda periksa saya dilarang periksa Anda. Berarti Anda ini egois. Itulah yang terjadi di Undang-Undang Tipikor itu, Pak. Ya, oke, Bapak Agus. Jadi saya chat tadi itu yang mengenai APH itu karena APH itu merasa dirinya tidak ada yang periksa dia, Pak. Coba kami di instansi di daerah ini diberikan kewenangan yang sama, diberikan kewenangan juga untuk menetapkan penyidik APH jadi tersangka. Itu baru adil, Pak. Oke, baik Pak Rahmat. Cukup Pak Rahmat ya. Semangatnya itu harus begini, Pak. Kalau Anda periksa saya juga periksa balik Anda. Itu baru benar, Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat, terima kasih. Tapi konsep pembuktian terbalik itu bukan seperti itu. Jadi konsep itu didamkan oleh banyak orang. Bisa kita nanti perkenalkan di undang-undang yang baru. Sekarang pemerintah menyetujui ya. Jadi kalau konsep pembuktian terbalik itu bukan begitu. Konsepnya itu adalah Anda mempunyai uang, Anda kaya itu dari mana? Suruh buktikan, gitu loh. Itu yang pembuktian terbalik itu seperti itu. Bukan kemudian kalau Anda diperiksa oleh jaksa atau polisi, kemudian Anda juga pengen memeriksa jaksa atau polisi, bukan begitu. Karena masing-masing tempat itu sebetulnya secara ideal sudah ada yang ngawasi, sudah ada yang menghukum, menindak. Maksudnya kalau dia, jadi kalau di polisi kan juga ada yang namanya Irwasum, juga ada namanya yang kemarin pengawas itu juga bermasalah ya, seperti itu juga salah satu pengawasnya polisi Pak Rambu itu. Jadi pengawasannya sudah bertingkat. Di samping itu ada komisi polisi juga. Sama di kejaksaan juga begitu. Jadi kalau mereka bertindak sewenang-wenang mengkriminalisasi Anda itu, saran saya tadi yakin Anda betul, Anda didampingi pihak yang tepat, bahwa proses itu ke arah yang transparan. Kemudian kalau Anda kurang, laporkan ke komisi kejaksaan maupun komisi kepolisian. Itu pengawasnya. Jadi tidak kemudian pembuktian terbalik itu Anda ikut meriksa polisi atau jaksa, itu bukan ke situ arahnya. Jadi mudah-mudahan tapi memang saya sangat merasa undang-undang anti korupsi itu perlu direvisi. Salah satunya yang saya pengen adalah yaitu tadi, kalau kita kemudian setiap Jumat, setiap Minggu tidak bisa meluruskan kita, mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru tingkah laku kita itu ada koridornya. Ya, kalau penegakan hukumnya tegak, itu ada koridornya, sehingga orang ke sini ada koridornya. Yang penting adalah penegakan hukum yang perlu diperkuat, karena perlu dibuat itu bukan kemudian sembarangan seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi. Itu kalau kriminalisasi itu sesuatu yang tidak diperkenankan, itu harus kita bongkar, harus kita berantas bersama-sama. Makanya saya ngomong bahwa ke arah yang transparan supaya orang banyak yang terlibat membantu Anda. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus, Pak Rahmat. Hadirin, saudara insan pengadaan yang penuh integritas, jadi Pak Agus Raharjo, artinya waktu jual Pak yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan dialog hari ini karena memang slotnya sampai pukul 11 sekian. Tapi terhadap semua penanya yang disampaikan melalui tadi itu ya, nanti akan dijawab secara tertulis tentunya ya, akan dikirimkan oleh dari pihak panitia satu persatu ke alamat ini masing-masing. Jadi terima kasih. Kalau boleh saya sedikit simpulkan, tadi ada yang diharapkan beliau Pak Agus terhadap tentunya peraturan pengadaan, yang terakhir bagaimana peraturan nanti bisa mengakomodir kreativitas anak bangsa ya, agar produk-produk nasional kita bisa bersaing dan mendunia seperti tadi contohkan produk Korea dan sebagainya. Lalu juga ada beberapa kegelisahan yang belum sempat, atau pesan buat kita semuanya sebagai insan pengadaan, tentunya kita jangan korupsi, berarti jangan terima suap, jangan terima gratifikasi kalau mau aman. Insya Allah selamat dunia akhirat. Lalu juga
turn of the top dari pimpinan yang sama beliau agar benar-benar mengena dan dapat dijalankan oleh bagian dari bawahan sebagai anak buah yang selalu diucapkannya kata harus berintegritas, harus jujur. Tapi ingat bahwa integritas itu butuh keberanian, butuh kejujuran, butuh objektivitas, konsisten, dan harus konsekuen laksanakan. Demikian dari saya, Ahmad Karsono. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Raharjo dan Bapak Ahmad Karsono. Mari kita beri aplaus lagi untuk kita semua, kepada fasilitator, moderator, juga Bapak Ibu peserta atas suksesnya kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat, membawa berkah, juga menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan mendengarkan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua DPD IAPI Jatim untuk menutup acara ini, kepada Bapak Yuswanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak Agus Raharjo. Semoga Bapak selalu sehat, Bapak. Dan Insya Allah. semoga kiprahnya yang kemarin itu sukses di LKPP ya, sampai sekarang pemikirannya masih banyak. Kemudian KPK juga menuju puncaknya tadi, indeksnya sampai 40 tertinggi ya selama sejarah Indonesia. Saya berharap Bapak masih berkiprah lagi ya. Jangan hanya di sini, mungkin bagaimana bisa mewujudkan tadi Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang PBJ tadi. Ya berarti Bapak bisa masuk di DPR atau DPP mungkin ya, gitu ya. Nanti partai PBJ-nya akan mendukung semua ya teman-teman ya. Saya doakan Pak, semoga ya, Bapak tetap bisa berkiprah ya di Indonesia ini. Saya kira kesuksesan terus gitu ya, yang ingin kita saya berharap Bapak tetap berkontribusi itu terus gitu. Kemudian terima kasih Pak Sony yang luar biasa tadi menjadi moderator. Ini Pak Sony ini asetnya DPD IAPI Jawa Timur ya. Tidak hanya ngajar PBJ tapi ngajar auditor juga banyak. Silakan kalau ada permasalahan dengan pengadaan bisa menghubungi Pak Sony itu. Terima kasih Mbak Upi, MC-nya luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir di sini, teman-teman, karena tadi yang menyampaikan Pak Agus Raharjo, semua yang IAPI maupun tidak IAPI mendapatkan sertifikat ya, untuk sertifikat ini ya, acara ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan sertifikat semuanya. Dan saya berharap dukungan yang luar biasa juga, kami berharap teman-teman bisa hadir di Bali ya untuk acara IPFA kita yang sudah saya katakan tadi banyak kebijakan dari LKPP akan disampaikan. Jadi kalau nggak hadir, saya kira kok kurang pas ya kalau memimpin UKPBJ di daerah gitu ya. Atau mungkin teman-teman menjadi fungsional, saya kira kok perlu. Apalagi kalau teman-teman fungsional ya seharusnya punyalah pengalaman internasional gitu ya di FPSM. Silakan mungkin dinikmati nanti narasumber dari luar negeri. Mungkin itu teman-teman, kami atas ditunjuk oleh DPP dari DPD Jawa Timur ini untuk menyelenggarakan acara ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih kami haturkan dan mohon berkenan kepada Bapak Yuswanto untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon mengaktifkan videonya dan mengambil posisi juga senyum terbaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara Kompas Pengadaan seri ke-10 hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf dan mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan maupun penyampaian kami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di acara IAPI berikutnya. Sekian dari kami, selamat siang, salam sejahtera, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.